Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai algoritma kriptografi kunci publik. Jadi sampai pada akhir tahun 1970 hanya ada satu sistem ya, yaitu sistem kriptografi kunci simetri. Jadi kunci untuk mengenkripsi sama mendekripsinya sama ya. Jadi pengirim dan penerima pesan memiliki kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Ini fungsi enkripsi, fungsi dekripsinya. Plain text itu dienkripsi dengan kunci privat ya. Kemudian jadi ciphertext. Kemudian ciphertext didekripsi dengan kunci privat jadi plain text ya. Jadi ini algoritma yang kunci simetri ya. Kunci untuk buka untuk enkripsi dan dekripsi sama pakai kunci privat. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai kunci publik ya. Salah satu masalah dalam sistem kriptografi yang kunci simetri bagaimana cara mengirim kunci rahasia, kunci privat ke penerima pesan. Karena kita kirimkan ciphertext beserta kuncinya ya otomatis kalau ada orang yang bisa lihat ciphertext dan kuncinya ya tahu algoritma yang digunakan ya otomatis bisa buka ya, bisa membaca isi pesan. Masalahnya di situ, gimana caranya ngirim kunci dan ciphertext yang istilahnya rahasia gitu ya. Gimana caranya? Jadi mengirim kunci pada saluran publik itu sangat tidak aman ya. Otomatis semua akan tahu gitu. Oleh karena itu kunci privat harus dikirim mengenai saluran kedua yang benar-benar aman. Tapi saluran kedua umumnya lebih mahal dan lambat. Jadi ide kriptografi kunci publik itu muncul pada tahun 1976. Jadi pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Ada kunci publik yaitu untuk mengenkripsi, kunci privat untuk mendekripsi. Fungsinya seperti ini ya. Ini saya punya plain text, kemudian ada sebuah kunci publik itu dienkripsi jadi ciphertext. Kunci publik ini semua orang boleh tahu ya, karena dia hanya untuk mengenkripsi saja ya, jadi ciphertext. Ciphertext ini tidak bisa dibuka pakai kunci publik ya, tapi hanya bisa dibuka dengan kunci privat, yang mana kunci privat yang punya hanya si penerima. Untuk mendekripsi yang sama menjadi plain textnya. Jadi algoritma ini yang memberikan kunci adalah si penerima gitu ya. Jadi penerimanya itu memberikan kunci publik pada si A gitu ya. Kalau saya kasih contoh sederhananya, misalkan admin jurusan matematik ya, admin jurusan matematik itu mau menerima soal UAS ya, maka kunci publik dikirimkan ke semua dosen melalui edaran ya, tidak masalah. Kunci publik dikirimkan melalui edaran. Mahasiswa yang mengetahui kunci publik ini ya nggak masalah, karena dia nggak bakal bisa mendekripsi, karena yang untuk mendekripsi hanya kunci privat ya. Jadi si admin itu membangkitkan kunci ya, ada nanti kita bahas pembangkitan kunci ya. Membangkitkan kunci menghasilkan kunci publik sama kunci privat. Kunci privatnya disimpan oleh admin sendiri secara rahasia, disimpan saja. Yang kunci publiknya ini diumumkan gitu ya. Jadi dosen-dosen mengenkripsi pakai kunci publik, mengenkripsi soal UAS misalkan. Kemudian soal UASnya diberikan ke admin. Misalkan soal UAS ini dititipkan ke mahasiswa bimbingannya. Tolong ini soal UASnya diberikan ke admin gitu ya, diberikan flash disk. Kemudian si mahasiswa bimbingannya ini iseng-iseng lihat isi soalnya, tapi tetap tidak bisa melihat karena dalam bentuk ciphertext ya, tidak bisa terbaca soalnya apa ini gitu ya, karena yang punya kunci untuk mendekripsi itu hanya admin gitu ya. Tuh, secara singkat penjelasannya seperti itu. Itu untuk algoritma asimetri namanya. Kenapa dinamakan algoritma asimetri? Karena kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsinya
kuncinya berbeda gitu ya. Fungsinya seperti ini ya, enkripsi terhadap plaintext dari ciphertext dan dekripsi. Di sini pakai kunci 2 ya, kunci kedua ya, kunci privat, maka didapatkan plaintext. Ini ya, ilustrasinya misalkan pengirim pesan itu Alice, penerima pesan itu Bob. Alice mengenkripsi pesan dengan kunci publik Bob, kemudian Bob mendekripsi ciphertext dari Alice dengan kunci privatnya sendiri ya, kunci privat Bob. Sebaliknya, Bob mengenkripsi pesan dengan kunci publik Alice. Alice mendekripsi pesan dari Bob dengan kunci privatnya. Nah, ini kalau skema yang sama-sama punya kunci gitu ya. Dengan mekanisme seperti ini tidak ada kebutuhan mengirimkan kunci rahasia seperti halnya pada sistem kriptografi kunci simetri. Jadi ini ilustrasi yang saling berkirim pesan ya. Alice berkirim pesan ke Bob, Bob berkirim pesan ke Alice ya. Jadi si Alice bilang ke Bob ini kunci publiknya, Bob juga bilang ke Alice ini kunci publiknya. Nah nanti yang buka ciphertext ya masing-masing ya, yang memberikan kunci tadi yang bisa membuka pesannya karena yang memiliki kunci privatnya gitu. Kriptografi kunci publik disebut juga kriptografi asimetri ya, asymmetric key kriptografi karena kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi. Istilah publik muncul karena kunci untuk enkripsi diumumkan kepada publik, tidak rahasia ya. Misalkan disimpan di dalam repositori yang dapat diakses oleh publik. Hanya kunci privat yang rahasia ya, hanya pemilik kunci privat yang mengetahui kuncinya sendiri. Makalah pertama mengenai kriptografi kunci publik ditulis oleh Whitfield D.V. ya yang sebelah kiri dan Martin Hellman ya sebelah kanan di IEEE pada 1976. Keduanya adalah ilmuwan dari Stanford yang merupakan penemu kriptografi kunci publik. Nama judul makalahnya itu New Direction in Cryptography. Namun dalam makalah tersebut belum didefinisikan algoritma apa ya, algoritma yang sesungguhnya. Tuh, ini ya. Ide kriptografi kunci publik mirip dengan mengirim surat menggunakan kotak yang dapat dikunci dengan gembok ya. Jadi saya punya kotak surat, saya kunci dengan gembok, maka orang boleh-boleh saja ya ngirim surat ke sini. Yang punya kotak surat yang hanya bisa membaca isi suratnya, begitu ya. Jadi misalkan Alice dan Bob berkirim surat dengan sistem kriptografi kunci publik, analoginya sebagai berikut. Alice mengirim kotak surat dengan gembok dalam keadaan terbuka ya. Pada Bob, kunci gembok dipegang oleh Alice ya. Jadi yang punya kunci gemboknya itu si Alice ya. Jadi Bob itu misalkan masukkan surat sama bisa mengunci. Nah, yang bisa buka hanya Alice. Jadi Bob itu hanya diberi gembok buka begini ya. Gembok buka gini kan kalau ngunci kan bisa-bisa aja ya. Nah, tapi setelah terkunci tidak bisa dibuka kembali. Ya, ilustrasinya seperti itu. Bob memasukkan surat ke dalam kotak lalu menekan gembok ya sehingga terkunci. Jadi surat di dalam kotak, surat terenkripsi, kotak digembok dengan kunci publik Alice. Kemudian Bob mengirim kotak tersebut kepada Alice ya, kotaknya dikirimkan ke Alice. Alice menerima kotak yang terkunci dari Bob. Alice membuka kotak surat dengan kunci gembok yang dimilikinya. Jadi kunci gembok itu adalah kunci privat milik Alice ya. Kemudian membuka kotak surat dengan kunci itu mendekripsi surat ya. Ilustrasinya seperti itu. Hal yang sama dilakukan Bob jika ingin membalas atau mengirim surat kepada Alice. Ini ya, Bob mengirim kotak surat ya. Jadi kotak suratnya dikirim dengan gembok dalam keadaan terbuka. Sama ya, seperti tadi. Jadi Alice masukkan surat, kemudian digembok ya, digembok. Setelah digembok, kotak suratnya dikembalikan ke Bob. Bob menerima kotak surat, kemudian Bob membuka kotak surat dengan kunci gembok yang dimilikinya. Jadi kunci gembok adalah kunci privatnya Bob, kemudian membuka surat itu sama saja dengan mendekripsi surat.
Alice dan Bob sudah berkomunikasi dengan sistem kriptografi kunci publik. Ini analogi lain. Analogi yang lain tentang kriptografi, kunci publik adalah seperti kotak surat di depan rumah ya. PO Box di kantor dapat kunci kantor pos. Alamat kotak surat itu kunci publik, kunci kotak surat adalah kunci privat ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kunci kotak kita itu adalah kunci privat ya. Kemudian alamat kotak surat adalah kunci publik. Gitu. Siapapun dapat memasukkan surat ke dalam kotak surat ya. Namun hanya pemilik kotak surat atau PO Box yang dapat membukanya. Kunci publik dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman ya. Karena ya kunci publik ya, orang hanya bisa mengenkripsi saja, tidak bisa mendekripsi kalau pakai kunci publik. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirimkan ciphertext. Pihak lawan atau kriptoanalisis dapat menyadap ciphertext dan kunci publik, tetapi tidak dapat mendekripsikannya ya, tidak dapat mendekripsi ciphertext karena ia tidak mengetahui kunci privatnya. Dua keuntungan dari kriptografi kunci publik. Yang pertama, tidak perlu pengiriman kunci privat ya, karena setiap orang punya kunci privat masing-masing. Yang dikirimkan adalah kunci publik gitu. Jumlah kunci dapat ditekan, jadi setiap orang hanya perlu memiliki sepasang kunci saja, privat dan publik. Kunci publik orang lain dapat diketahui dari repositori publik. Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. Yang pertama, komputasi untuk enkripsi atau dekripsi pesan mudah dilakukan. Yang kedua, secara komputasi hampir tidak mungkin menurunkan kunci privat bila diketahui kunci publik. Jadi sangat susah menebak kunci privat kalau diketahui kunci publiknya gitu ya. Itulah yang membuat dia lebih aman. Algoritma kunci publik itu didasarkan yang sudah ada ini ya, didasarkan pada persoalan integer klasik ya, sebagai berikut. Yang pertama, pemfaktoran. Diberikan n sebuah bilangan bulat n, faktorkan n menjadi faktor-faktor primanya ya. Contohnya 10 itu 2 kali 5 dan 60 seperti ini ya. Dan ini 25, 26, 01 itu seperti ini, 2 pangkat 13 kurangi 1 seperti ini. Semakin besar n, semakin sulit untuk memfaktorkan ya, butuh waktu sangat lama. Algoritma yang menggunakan prinsip ini adalah algoritma RSA ya. Nanti akan saya jelaskan di video terpisah. Kemudian juga ada yang berdasarkan logaritma diskrit ya, yang mana dia temukan x sedemikian sehingga a pangkat x kongruen dengan b modulo n. Ini sulit dihitung ya. Contoh, jika 3 pangkat x kongruen 15 mod 17, maka x itu kongruen 3 log 15 modulo 17 sama dengan 6. Semakin besar a, b, dan n, semakin sulit memfaktorkan ya, butuh waktu yang lama. Algoritma yang menggunakan prinsip ini adalah Elgamal dan DSA. Jadi di sini ada catatan, persoalan logaritma diskrit adalah kebalikan dari persoalan perpangkatan modular ya. B itu sama dengan A pangkat X modulo N perpangkatan modular, B-nya mudah dihitung. Ini A pangkat X kongruen dengan B mod N. Nah, X-nya susah ditebak ya, logaritma diskrit, X sulit dihitung. Kemudian yang ketiga adalah elliptic curve discrete logarithm problem. Jadi diberikan P dan Q adalah dua buah titik kurva eliptik. Carilah integer n sedemikian sehingga P itu sama dengan n kali Q. Algoritma yang menggunakan prinsip ini adalah elliptic curve kriptografi. Ini ya, contohnya elliptic curve kriptografi. Jadi kalau dibandingkan kriptografi kunci simetri dan kunci publik, kelebihan dari kunci simetri, proses enkripsi dan dekripsi cepat ya. Ukuran kuncinya relatif pendek. Autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari ciphertext yang diterima, karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Tapi kelemahan dari simetri adalah kunci simetri harus dikirimkan melalui
saluran yang aman dan tidak sama dengan saluran untuk mengirimkan pesan. Jadi kunci dan pesannya ciphertextnya dikirimkan melalui saluran berbeda biar aman. Kedua, kunci entitas yang berkomunikasi harus saling menjaga kerahasiaan kunci ini. Kemudian kuncinya harus sering diubah ya, mungkin pada setiap sesi komunikasi biar lebih aman. Itu kelemahan dari kriptografi kunci simetri. Kalau kelebihan dari kunci publik ya, kriptografi kunci publik, kelebihannya yang pertama, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya ya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagaimana pada kriptografi kunci simetri. Kemudian pasangan kunci publik dan kunci privat tidak perlu sering diubah ya, bahkan dalam periode waktu yang panjang. Kemudian dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Lalu beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital ya pada pesan, yang mana nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya mengenai tanda tangan digital ya. Kemudian kelemahan kriptografi kunci publik, yang pertama, enkripsi dan dekripsi pesan umumnya lebih lambat ya daripada sistem kriptografi simetri, karena enkripsi dan dekripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perbankan yang besar. Dan yang kedua, ukuran ciphertext lebih besar daripada plaintext, bisa 2 kali sampai 4 kali ukuran plaintext. Kemudian ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Kemudian kelemahan lain, karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Bisa jadi ciphertext yang dikirimkan itu adalah ciphertext dari orang lain ya. Misalkan Alice mengirim pesan ke Bob, pesan yang diterima Bob belum tentu itu adalah pesan yang dikirim oleh Alice. Bisa jadi dalam perjalanan ciphertextnya ditukar dengan ciphertext dari orang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar yang namanya tanda tangan digital ya. Jadi tanda tangan digital itu bukan berarti tanda tangan kemudian di-scan digitalisasi gitu ya, bukan. Jadi tanda tangan digital itu untuk autentikasi pengiriman ya. Jadi pesan itu akan dihitung bobotnya ya. Ada perubahan apapun dalam pesan itu akan mempengaruhi dari bobotnya gitu. Misalkan pesan diganti atau diubah atau ada pesan yang dihapus, maka akan ketahuan begitu. Nanti kita akan belajar di video yang lain, video setelah ya nanti ya di akhir perkuliahan mungkin materi terakhir. Kemudian tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman ya. Jadi sama seperti block cipher, kebanyakan algoritma mendasarkan keamanan pada sulitnya memecahkan persoalan aritmatik, faktoran, logaritmik dan sebagainya menjadi dasar pembangkitan kunci. Jadi enggak selalu aman ya, tapi lebih aman ya daripada yang simetri. Meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetri, tapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang luas ya. Yang pertama, untuk enkripsi dan dekripsi pesan ya, kita bisa pakai algoritma RSA, Rabin, El-Gamal, elliptic curve cryptography. Kemudian di digital signature ya, tanda tangan digital untuk membuktikan autentikasi pesan atau pengirim. Ini algoritmanya dipakai adalah RSA, El-Gamal, DSA, elliptic curve cryptography. Kemudian pertukaran kunci, untuk mempertukarkan kunci simetri itu biasanya pakai Diffie-Hellman. Baik, itu saja untuk materi kriptografi kunci publik. Saya akhiri untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.